Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Kebetulan aku membuat renungan audionya ini hari Sabtu, dan aku teringat dengan hari Sabat, yaitu hari Sabtu, hari ketujuh menurut orang Yahudi. Aku teringat tentang topik ini dan membahas secara singkat. Ayatnya diambil dari Keluaran 20 ayat 8, bunyinya, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Selamat mendengarkan. Aku sebagai mempelai Allah kan dilamar oleh Tuhan Yesus. Secara tersirat dari pengalaman sehari-hari, Tuhan Yesus menerapkan aturan yang cukup ketat bagiku sebagai mempelai Allah. Aku juga terikat janji kekudusan. Di antaranya ialah mempraktikkan hari Sabat, yaitu hari Sabtu, hari ketujuh. Mengapa dibilang begitu? Kita lihat di Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya, seperti itu. Jadi aku pun mikir-mikir lagi bahwa intinya dari hari Sabat adalah hari istirahat, yaitu tidak melakukan pekerjaan yang berat dan juga tidak memikirkan pikiran yang berat. Jadi termasuk berpikir pun yang ringan-ringan. Secara aku sudah terlatih sekali menggunakan waktu yang efisien dan efektif dari arahan malaikat pelindung aku, yaitu Santo Mikael di Archangel. Biasanya hari Senin sampai Jumat aku intens berdoa minimal 3 kali seperti doa Daniel. Aku pun mengurangi jam doa aku karena pada hari Sabtu sudah banyak misa yang dipersembahkan bagi Tuhan di seluruh dunia. Dan juga aku jadi lebih fokus untuk pembaharuan rohani, detoksifikasi tubuh, dan kinerja otakku tetap balance karena istirahat. Namanya juga otak ada daya batasnya. Kalau dipakai mikir terus kurang istirahat, itu seperti kayak mesin kerja yang terus-menerus dipakai. Jadi harus ada jedanya dulu ya. Kalau misalnya ada yang nanya, teman aku nanya, apa saja yang dilakukan, aturannya gimana, larangannya gimana, apa yang dihindari, aku akan menjawab pelan-pelan secara singkat. Aku mengurangi jam doa tadi kan udah ya. Lalu aku mengurangi ngobrol-ngobrol dan berinteraksi dengan sesama aku. Jadi lebih khidmat, memfokuskan diri kepada Tuhan. Intinya hari Sabat itu dipersembahkan secara khusus bagi kemuliaan Tuhan. Lewat pikiran, perkataan, tindakan aku, sikap, istirahat aku, supaya Tuhan Yesusnya juga beristirahat dalam diri aku gitu. Nah, aku juga mengurangi gadget seperti handphone, TV, laptop, pokoknya yang elektronik begitu. Aku sebisa mungkin lakukan melihatnya itu, yaitu baca Alkitab kalau misalnya yang perlu banget, tapi aku nggak fokus nulis renungan sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya yang disukai dalam hari Sabat itu yaitu istirahat atau rebahan, tiduran walaupun gak pules. Kalau misalnya pules pun lebih disukai, tetapi tidur jam dan durasinya dalam porsi yang pas. Lalu aku dilarang atau tidak boleh olahraga, maksudnya senam, olahraga kesukaan aku, jalan-jalan atau jogging atau berenang gitu. Dan juga aku tidak boleh nyanyi atau latihan vokal karena sedang fokusnya istirahat. Kalau misalnya aktif segala bekerja itu kan intinya mengeluarkan energi ya gitu, nggak boleh. Kalau misalnya masak, aku udah disiapkan makanannya itu beberapa hari sebelumnya atau kemarinnya, jadi aku tinggal panasin makanan. Kalau misalnya aku mendelegasikan tugas mbakku untuk masak nggak apa-apa,
Aku yang tetap atur kegiatan rumah tangga sehari-hari, beres-beres atau bersih-bersih atau perawatan tubuh, misalnya kerimbat, refleksi kaki sendiri, mijit-mijit kaki sendiri. Itu nggak apa-apa. Jadi intinya relaksasi gitu ya. Dan aku tidak boleh untuk berpergian misalnya yang jauh-jauh. Kalau misalnya yang dekat-dekat itu juga kalau terpaksa sekali misalnya beli bahan makanan, tepung atau apa di minimarket, Indomaret terdekat ya. Dan juga aku dilarang untuk melakukan hubungan suami istri kalau misalnya kan aku dulu menikah dengan Ignatius Ferry. Beliau juga sangat amat mengerti dan menyesuaikan karena ada ayat di pengkhotbah ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk gitu. Nah, ini adalah aturan yang khas walaupun tidak ditetapkan secara langsung oleh gereja Katolik, tetapi aku sangat merasakan manfaatnya karena ini konten segala umur, aku tidak akan terlalu membahas ke sini. Lalu yang Tuhan Yesus mau dari kepada aku kan misa sorenya itu untuk menarik jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi setelah aku menyelesaikan hari Sabat malamnya itu 1 hari penuh ya. Kalau misalnya aku menyelesaikan hari Sabat itu secara full, malamnya aku berdoa, ya Tuhan biarlah segala kebaikan aku ini naik di hadirat-Mu menjadi persembahan korban syukurku bagimu gitu. Nah terus udah gitu kalau aku makan juga makan seperlunya, secukupnya. Jadinya awalnya aku merasa agak-agak berat karena masalah kebiasaan. Biasanya aku aktif hidupnya, namanya juga bukan dibilang petakilan ya. Aku masih muda, aku aktif untuk pergian kemana-mana, tapi aku gak suka nongkrong sama teman-teman sih. Tapi aku suka kebebasan, aku orang yang tipe cenderung go freedom kudus gitu, kebebasan yang terkendali. Misalnya belanja-belanja, kan biasanya kalau hari Sabtu lagi sempet jalan-jalan ya sama Ko Ferry. Tapi ini aku jadi menyesuaikan diri, untung Ko Ferry-nya juga menyesuaikan diri juga dengan aturan tersini. Aku udah bilang secara baik-baik gitu. Terus ayat ke-11, Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kalau misalnya aku menjadikan Tuhan sebagai mempelai, aku yang tidak kudus mendekati yang kudus harus menjadi kudus juga. Aku menguduskan diri di hari Sabat. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya di kitab Kejadian, Tuhan Allah juga beristirahat kan? Nah itu. Jadi terinspirasi dari situ juga hari Sabatnya. Demikianlah renungan aku, semoga berkenan di hati kita dan juga kita semakin mempersembahkan hari-hari kita ini untuk kebenaran dan semoga kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin.